Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Rans ya, lolos ke Liga 1. Sukses selalu dan ya kita saling mendoakan di situ. Untuk pertandingan hari ini memang kemarin saat respon saya juga sudah bicara bahwa kami nggak bisa full tim karena 4 pemain nggak bisa tampil ya, Sugeng, Abidin, Yuda, ada Irhas, artinya memang mengurangi pilihan itu, tapi apapun itu kami mencoba membuat sedikit perubahan dan membuat sulit Rans kan gitu. Sebenarnya di babak pertama saya pikir pertandingan berjalan imbang sebelum terjadi penalti dan kita kemasukan. Saya pikir pemain sudah enjoy, sudah asik, dan ada beberapa, walaupun mungkin di babak pertama dan babak kedua kekurangan kami adalah tentang bagaimana menciptakan peluang. Bola aliran dari belakang ke tengah sudah lancar, tapi saat kedepannya memang sedikit hambatan seperti itu. Jadi sementara di babak kedua kami tetap sama, walaupun ada sedikit perubahan. Kami ingin lebih menyerang, ingin menyamakan kedudukan, tapi lagi-lagi ketidakjelasan kami mungkin kami memasukkan 2, tapi pada prinsipnya kami apresiasi perjuangan pemain. Mereka sudah bekerja keras untuk ingin memenangkan pertandingan walaupun hasil tidak seperti yang kami inginkan, dan saya percaya ini yang terbaik dari Tuhan buat kami. Mungkin untuk sementara itu nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Pertandingan kita, saya pribadi dan mungkin pemain-pemain ada hambatan ya, mungkin kurang maksimal atau gimana, tetapi saya yang utama minta maaf pada supporter tentunya PSIM. Mungkin kita belum bisa ke final, tetapi perjuangan belum selesai. Insya Allah doa dan dukungan mereka terus kepada kita, kami akan berjuang di perebutan tempat ketiga. Bagaimana coach melihat Persis dan bagaimana coach melihat kekuatan Dewa yang akan menjadi salah satu dari calon lawan PSIM di babak berikutnya? Terima kasih. Mas Taufik dari Jawa Barat. Terima kasih pertanyaannya. Artinya perebutan ketiga ini juga final yang berikutnya kan gitu. Buat kami ada beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki. Walaupun dengan kekurangan pemain yang kami miliki dengan cedera tadi dan kemungkinan untuk besok juga belum bisa tampil, kami coba optimalkan dengan pemain yang ada, dan saya pikir ini pertandingan besok pertandingan terakhir, jadi kita maksimalkan yang kita punya, dan tentunya kami ingin memenangkan pertandingan kan gitu. Apapun yang terjadi, artinya kami ingin menangkan pertandingan. Mungkin akan ada perubahan di situ. Harapan kami juga untuk pemain tidak kecewa terlalu lama kan gitu, karena tinggal 2 hari lagi kita tanding seperti itu. Sementara dengan Persis dan Dewa, saya pikir hampir sama dengan Rans, dengan kualitas pemain yang saya pikir di atas kita. Tapi apapun itu, yang penting ada kemauan dari pemain untuk selalu memenangkan setiap pertandingan gitu. Solo saya pikir kita pernah ketemu dan kita tahu kualitas pemain seperti apa, dan Dewa juga sama kan gitu. Tapi buat kami, buat saya tidak ada yang tidak mungkin. Tetap kami ada keyakinan di sana dan kami akan berjuang untuk mencoba lolos ke Liga 1. Fitriansyah, jpnn.com. Saya bacakan, PSIM bisa menguasai jalannya pertandingan tapi gagal menembus pertahanan Rans Cilegon FC. Apa yang perlu diperbaiki coach untuk pertandingan berikutnya? Artinya sudah saya bilang tadi, dari belakang ke tengah aliran bagus, lancar, kita banyak menguasai bola, tapi sesampainya di depan ada kendala kan gitu. Ya ini kita coba nanti akan ingatkan, kita berikan ya masukan untuk pemain. Bagaimana nanti kita di pertandingan berikutnya, harapannya dari belakang ke depan
bisa menghasilkan peluang dan menciptakan gol kan gitu. Ini yang menjadi PR memang bahwa dengan kehilangan 4 pemain depan kami ini sedikit tidak bisa tampil seperti sebelumnya kan gitu. Tapi apapun itu kita coba memaksimalkan pemain yang ada. Perkenalkan, saya Lucius Genik dari Tribunnews.com. Barangkali mau bertanya kepada Rocky. Kita lihat tadi di babak kedua itu 2 gol Rans Cilegon polanya hampir sama. Serangan balik yang berawal dari keberhasilan pemain Rans menyerobot bola. Kalau dari Rocky sendiri sebenarnya bagaimana sih situasi di dalam lapangan tadi, kalau Rocky melihat kenapa bisa 2 gol terjadi dengan skema yang sama, lalu bagaimana komunikasi antara lini tengah dan lini bertahan? Itu aja. Ya, menjawab sebenarnya saya tidak melihat tadi dari locker room, tapi ya mungkin kita mau mengejar ketertinggalan ya all out menyerang, ya itu resiko. Untuk menyerang memang kadang serangan balik lemah. Ya semoga di pertandingan perebutan ke tempat ketiga Allah memberi kita jalan. Dari Hanim Suryo, ada kemungkinan apakah tidak untuk kembali melakukan rotasi pada pertandingan berikutnya menyusul hasil yang tidak maksimal di pertandingan ini? Kemudian bagaimanakah update dari pemain-pemain yang absen dari pertandingan malam ini seperti Hafidin, Sugeng yang malam ini tidak bisa bermain? Oke, untuk pertandingan berikut ini ya. Oke, untuk pertandingan berikut saya pikir ada, karena bagaimanapun di pertandingan besok kita harus menangkan pertandingan kan gitu. Jadi rotasi kemungkinan ada dengan strategi yang mungkin berbeda seperti itu. Dan saya tadi sudah katakan bahwa 4 pemain ini kemungkinan nggak bisa tampil, yang hari ini nggak bisa tampil, dan kemungkinan bisa jadi menambah, karena saya pikir saya kurang tahu kondisi Benny, kondisi yang lain, tapi ya harapannya bisa di hari sebelum pertandingan Madi sudah memberikan jawaban kan gitu. Ya mungkin seperti Benny mungkin kita ragukan tampil juga kan gitu. Tapi apapun itu ya kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa mencoba kan seperti itu. Tapi kalau masalah rotasi saja kemungkinan ada, karena kita ingin memenangkan pertandingan kan itu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Coach Seto ataupun Rocky kepada teman-teman media atau fans dari PSM Yogyakarta. Silakan, Coach. Oke, untuk teman-teman supporter yang mesti Maiden ataupun pecinta PSM Yogyakarta, mohon maaf untuk pertandingan hari ini kami kalah dan belum bisa menginjakkan kaki ke Liga 1, cuman masih ada kesempatan dan peluang walaupun dengan pincangnya kondisi kami. Tapi apapun itu, kalau itu memang jalan Tuhan, harus kita syukuri. Jadi tetap dukung kami, tetap doakan kami. Masih ada satu sisa pertandingan, mudah-mudahan bisa hasil terbaik buat kita semuanya. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Ya kembali lagi saya juga meminta maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari pemain mungkin belum memberikan hasil yang terbaik, tapi yakinlah pemain tidak mau kalah dan pemain ingin menang, tetapi mungkin ini yang terbaik dari Tuhan. Dan tetap dukung kami juga, jangan menyalahkan satu sama lain karena kita sudah keluarga. Supporter dan pemain adalah keluarga.